Jangan takut untuk melangkah, ya. Langkahlah, mulailah gitu. Ya kalau nggak dimulai-mulai ya nggak akan terjadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bunda Julianti, founder EBSCO. Bunda Anti hari ini ada di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, tepatnya pasti di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ya nggak gitu. Nah, Bunda Anti nggak mau sia-siakan kesempatan Bunda Anti lagi ada di Kalimantan bertemu sahabat EBSCO. Penasaran kan? Kasih tahu nggak? Kasih tahu dong. Kenalkan, silakan Bunda, perkenalkan sama sahabat EBSCO. Iya, terima kasih Bunda Anti, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang sekali didatangin sama sahabat luar biasa, guru luar biasa ke Banjarmasin. Ya, kenalkan saya Khairunisa, biasa dipanggil Nisa. Profesi sekarang sebagai pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha kecil-kecilan, tapi hasilnya besar, Bu. Wow, ini yang dibilang kecil-kecilan tapi menghasilkan. Iya, ya jadi setelah ikut pelatihan EBSCO kemarin ya, beberapa pelatihan, Bun, saya ikut terus. Iya, mulai dari mom and treatment baby spa, yang dasar. Tahun berapa tuh? Advance itu 2019. Iya, 2019. Terus kemudian ikut lagi yang Evan ya. Kemarin webinar ya, aku freezer. Terus ikut juga seminar-seminarnya juga, ikut terus. Update terus ilmunya. Bunda Nisa tuh suka belajar gitu. Benar. Berarti kegiatan sekarang sebagai pengusaha di bisnis kesehatan. Kira-kira apa tuh nama usahanya atau yang perlu teman-teman ketahui nih sahabat EBSCO? Iya, sebelum merambah ke dunia baby spa, sebenarnya saya udah punya usaha juga ya di bidang kesehatan dengan pengobatan tradisional sebenarnya. Padahal saya itu latar belakangnya perawat, Bun. Oh ya ampun, bisa tuh perawat bisa jatuhnya ke kesehatan pengobatan tradisional. Benar, itu? Iya. Gitu. Jadi sebelum ini saya punya klinik namanya Pondok Sehat Al-Wahida, di mana terapinya itu yang utama adalah bekam. Terus juga banyak sih sebenarnya terapi yang lain, ada terapi gurah mata, terapi akupresur juga ada gitu. Terus ada terapi pembetulan tulang belakang juga ada gitu. Juga ya. Terus biasanya kalau bekam kan memang pasti ada sandingannya dengan ruqyah. Oh, ruqyah, iya. betul. Tapi bukan saya, Bun, yang ngelakuin. Oh gitu. Ya, suami, kebetulan kita suami istri. Couple-nya jadinya. Iya, bener. Oh, gitu. Kok bisa Bunda Nisa dari profesi perawat kok bisa mengarahnya ke kesehatan pengobatan tradisional? Apa memang bahasanya tiba-tiba pengen ikutan gitu, atau memang ada sebuah kayaknya bisnis ini menjanjikan nih gitu, ada cerita kah gitu? Wah, panjang banget ceritanya. Penasaran kan sahabat EBSCO? Siapin dulu teh hangatnya. Saya sebenarnya latar belakang dulu sempat bekerja di rumah sakit. Habis lulus D3 keperawatan itu di rumah sakit 1 tahun. Terus kemudian jadi dosen. Jadi dosen ya di dosen sampai 2004 gitu. Nah, terus melanjutkan S1 keperawatan, jadi dosen lagi. Nah, sampai 2006. Oh, 2006. Iya. 2007 saya mulai merambah tadi gitu ya. Mulai merambah dunia kesehatan tradisional, berawal sebenarnya dari masalah pribadi, Bun. Oh, ada masalah pribadi. Masalah pribadi, masalah keluarga juga gitu ya. Kebetulan saya waktu itu diuji sama Allah infertil ya. Infertil berapa tahun tuh, Bun? 7 tahun. Jalan 7 tahun. Iya. Terus juga orang tua ada jantung koroner waktu itu yang mengharuskan operasi. Ya, ketika itu nyari-nyari gitu ya alternatif, karena bapak itu nggak mau gitu pasang ring. Pasang ring. Iya, sama sekali. Benar. Nah, Masya Allah ya, ketika nunggu jadwal operasi, Bun, di salah satu masjid dekat ngekos kita itu sedang mengadakan bekam masal gitu, bakti sosial. Akhirnya bapak diikutkan ke sana.
dan merasa enak gitu. Akhirnya kata bapak, kita pulang ke Banjarmasin, nggak jadi aku mau operasi. Oh ya Allah. Akhirnya kata bapak gini aja, kamu harus belajar biar nanti bisa ngelanjutin terapi itu ketika pulang ke Banjarmasin. Akhirnya saya ngejar tuh Bun, panitia yang di masjid itu ngejar mau minta pelatihan ngajar belajar gitu. Betul. Nah akhirnya alhamdulillah mereka bisa ngajarin dengan privat tapi harus ke Bogor. Ya Allah, dari Kalimantan ke Bogor jauh amat ya. Iya, akhirnya kita ke Bogor selama 2 hari belajar, praktek langsung ke orang tua, ke ibu, ke suami, ke saya sendiri juga, kita suami istri, sampai ke Banjarmasin banyak keluarga gitu kan yang kita terapi, alhamdulillah terasa gitu hasilnya, kok enak ya, bikin mereka sehat, seneng gitu. Ya, waktu itu masih gratisan. Iya, nggak apa-apa, namanya juga buat nolongin keluarga, benar. Jadi gitu. berawal dari keluarga-keluarga sampai kemudian karena saya meninggalkan pekerjaan terlalu lama karena tadi ngurus bapak yang sakit, akhirnya saya agak-agak ini gitu ya, harus memilih di satu sisi gitu. Ini orang tua yang harus dirawat, satu sisi pekerjaan yang nggak bisa ditinggal juga gitu. Dan tuntutan di pendidikan kan saya harus S2. Oh iya, gitu. betul. Ya akhirnya saya memilih untuk merawat orang tua. Dan saya mikir akhirnya, aduh apa ya tambahan, waktu itu suami saya baru diangkat PNS Bun. Oh alhamdulillah ya, diangkat PNS yang ya pas-pasan lah masih gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Dan punya adik yang masih kuliah, saya harus membiayai. Akhirnya gimana ya caranya gitu. Akhirnya kita banyak tetangga-tetangga juga kita terapi tuh Bun. Akhirnya dari tetangga ke teman dari gitu ya, intinya banyak yang cocok. Padahal kita, Bu, nggak usah, nggak ada dikasih, nggak apa, ini buat ganti alatnya gitu, buat ganti alatnya. Baru akhirnya kepikiran, kenapa nggak kita seriusin? Terus kita kelola dengan baik gitu ya. Kita bikin tempat yang nyaman. Waktu itu di garasi Bun. Awalnya di garasi rumah, nggak punya kamar. Ya Allah subhanallah. Jadi di garasi kita bikin. Pokoknya seadanya dulu lah. Yang penting ini pasien kalau ada datang ke tempat kita udah ada tempatnya gitu ya. Dan itu berjalan 1 bulan, langsung kemudian ada yang nawarin tempat Bun. Dari pasien yang dia cocok gitu ya, dia merasa nyaman, akhirnya ditawarin, itu saya ada rumah di pinggir jalan gitu, silahkan kalau mau dipakai. Betul. Dan akhirnya 2008 ya itu ya, dari 2008 saya mulai membuka klinik serius gitu ya, ngurusin. Saya hampir 4 tahun itu sendiri Bun. Sendiri itu jadi terapis, ngurus mulai dari jual herbalnya, ya Allah, cuci alatnya sampai pokoknya semuanya. Kadang kita itu Bun sampai lupa makan saking ramenya. Subhanallah tuh bayangin. Iya, kok bilang sama suami kan, kok saya gemetaran ya? Udah makan belum gitu? Belum. Saking semangat ingin nolong pasien-pasien sampai lupa makan. Nah berarti Bunda, menurut Bunda tuh kan tadi awalnya karena orang tua, tentu dari bapak pengennya dengan pengobatan tradisional. Nah akhirnya di terapi bapak itu alhamdulillah nggak perlu sampai operasi bapak nih. Alhamdulillah. Allah tuh niatnya ingin membahagiakan orang tua. Tuh kembali lagi ya, saat kita bisa membahagiakan orang tua, disitulah Allah akan mengangkat derajat kita ya nggak gitu kan. Alhamdulillah dari awalnya bapak maksa untuk belajar bekam, akhirnya punya klinik bekam. Sekarang berapa karyawannya Bang? 23 orang. Masya Allah, 23 orang. Iya. Alhamdulillah. Itu tadi ya berarti dari 28 sudah 2002 ya sekarang gitu. Alhamdulillah tempatnya kita udah besar, walaupun sekarang memang masih belum milik sendiri. Betul. Ya, alhamdulillah lah. Kalau terakhir pasien cukup banyak karena baru-baru ini luar biasa setelah pandemi ya. Banyak pasien yang kembali ke tradisional gitu. Jadi hampir 1.000 dalam Masya 1 bulan. Allah, 1.000. Ya, omsetnya berapa ya? Alhamdulillah. Itu gimana Pun menjaga customer itu bisa lope gitu, repeat order lagi, balik lagi itu gimana Bu cara membangunnya itu Bun? Ya kita memang bertim Bun. Jadi prinsip kami ketika awalnya merasa gitu selama 4 tahun itu saya jadi terapi sendiri itu ngerasa capeknya luar biasa karena malas berbagi dengan yang lain. Kita aja deh kelola gitu kan. Akhirnya kita berpikir kalau gini terus kita yang sakit gitu, kita yang kecapean gitu ya. Ya udah
kita rekrut, tapi kita pastikan gitu ya mereka juga standar seperti yang kita lakukan. Jadi benar-benar dibikin standarnya dulu ya, biar sama nih antara Bunda Nisa sama tim yang lain sama. Benar gitu. Dan alhamdulillah tim yang kita bangun itu luar biasa gitu ya. Mereka ada yang sejak awal dari tahun 2008 tadi sampai sekarang itu masih banyak yang bertahan. Alhamdulillah tuh dari karyawannya yang udah 23, pasiennya nggak berhenti, timnya yang solid. Kembali lagi Bunda Nisanya nggak pelit ilmu. Benar. Karena Bunda Nisa selalu ngasih ilmu ke karyawannya. Jadi 1 minggu sekali itu kita ada pengkayaan, Bun. Oh, di-upgrade terus tuh karyawannya. Iya, di-upgrade keilmuannya. Jadi nilai plus atau value yang kita berikan di klinik saya itu adalah menterapi dengan ilmu. Menterapi dengan ilmu. Jadi ketika kita ngejelasin kenapa harus berbekam, kita jelasin ilmunya gitu ya. Kita jelasin ini Bu bagus untuk ini. Jadi orang itu merasa ya tambah yakin untuk melakukan terapi. Ya. Karena kan pasien-pasien juga kan pasti memiliki informasi dong. Apa sih manfaatnya bekam ya nggak? Terus kedua, saya bedanya bekam di tempat A dengan tempat yang Bunda Nisa apa? Ya nggak? Dengan karyawannya di-upgrade ilmunya, memperkaya ilmunya, otomatis si karyawan juga lebih percaya diri ya pada saat ke pasien. Jadi sebenarnya buka bisnis itu nggak bisa sendiri. Buka bisnis itu harus bertim, berbagi ilmu, ya nggak gitu kan? Nah tapi hikmahnya itu sekarang dengan banyaknya tim, Bunda Nisa udah lebih banyak waktu sama keluarga dong. Dan alhamdulillah pada tahun 2008 itu ya pada tahun 2009. Jadi ketika 2008 saya ini ya 2010 saya hamil. Alhamdulillah. Saya hamil dan klinik itu sudah settle ya, udah bisa saya tinggal gitu ya. Dan akhirnya ya udah sekarang saya cuma dapat laporan-laporan nasib income, masya Allah tuh. Nah terus akhirnya kok bisa pindah ke baby itu gimana akhirnya? Nambah ilmu baru kah atau gimana nih? Iya, awalnya gini Bun. Jadi banyak sebenarnya bayi-bayi yang juga ikut datang mau diterapi Bun awalnya. Bisa bayi dibekam? Iya, sebenarnya nggak bisa, karena masih kecil kan. Minta pijet lah, apalah segala macam gitu. Bisa mikir ini kayaknya harus nyari ilmu lagi nih buat pijet bayi gitu. Nambah layanan. Iya. Karena kayak ada tuntutan gitu. Betul. Karena mikirnya udah bisnis nih. Betul. Apalagi ya, apalagi jualnya ya. Benar. Nah akhirnya ya Allah ketemulah dengan EBSCO, ikut pelatihan EBSCO. Setelah pulang saya langsung menyiapkan klinik gitu ya, menyiapkan klinik jalan hampir 1 tahun ya kemarin itu tuh. Nggak sampai sih 6 bulanan kalau nggak salah. Setelah itu pandemi kita Iya benar ya, tapi berkah ternyata. Akhirnya saya berpikir karena orang-orang nggak bisa datang ke tempat saya, berarti saya yang harus datang ke tempat mereka. Home care. Akhirnya home care. Dan ternyata home care itu sangat diminati karena mereka juga nggak bisa keluar rumah. Betul, kita datang. Dan memang saya ngasih branding kita benar-benar jaga protokol kesehatan. Jadi sampai awal-awal itu Bun, kita tuh sampai pakai APD gitu. APD betul. Memijat bayi itu sampai segitunya. Masya Allah tuh perjuangan banget kan gitu ya. Tapi yang jadi masalah Bunda Anti kok Bunda Nisa dari yang udah tadinya settle dengan bekam gitu kan, terus nambah layanan baby gitu kan, apakah ini nggak berlawanan gitu dengan klinik ya? Apa memang beda-beda? Ini bekam sendiri, baby sendiri atau memang digabung? Awalnya digabung. Jadi digabung. Pertama itu digabung karena ada ruangan satu di depan. Tapi karena melihat kebutuhan yang meningkat, akhirnya kita punya tempat baru gitu. Oke, berarti yang perizinan di praktek mandirinya beda nih antara yang di bekam sama yang di baby. Beda. Oh gitu. Iya. Kalau yang di baby perizinan jatuhnya apa? Perizinannya karena saya kebetulan perawat ya, jadi saya pakai surat izin praktek perawat. Gitu. Tuh, berarti praktek perawat bisa pakai untuk di komplementer. Iya, di komplementer. Iya. Keren banget kan? Dan sekarang sudah punya tim 4 Bun. Wow, nambah lagi tuh bisa nanti nambah lagi jadi 23 kayak herbal di bekamnya ya Allah, alhamdulillah. Nah kira-kira nih di depan sahabat EBSCO nih banyak nih Bunda yang udah ngejalanin bisnis gitu kan, tapi masih pengen nyoba yang ini nih Bun, masih yang kayak kita bilang tuh coba-coba gitu. Nah sedangkan tadi Bunda Nisa bilang udah settle baru nambah layanan baby gitu kan. Nah itu
apa sih motivasi atau tipsnya nih Bun agar tetap istiqomah, fokusin dulu dengan satu sistem, baru jalanin lagi yang kedua, itu gimana tuh tipsnya tuh Bun? Iya, tipsnya itu memang kita harus benar-benar fokus. Fokus ya. Iya, fokus ketika kita jadi pertama itu kita memang fokus bekam gitu, Bun. Nggak banyak gitu ya layanan yang lain, karena saya berpikir bahwa kita nggak apa-apa satu bekam, tapi bekam di kita itu dia bener-bener profesional kita kelola gitu ya. Nah baru kemudian setelah memang, jadi kita itu bilang kalau ingat bekam itu ingatnya Al-Wahidah. Alhamdulillah, itu brand kita, ingat Al-Wahidah. nah itu jadi alhamdulillah brand itu terbangun di kota Banjarmasin. Jadi kalau orang tanya, di Banjarmasin kalau mau bekam di mana? Al-Wahidah gitu. Nah baru setelah itu saya nambah-nambah yang kecil-kecil gitu, terapi-terapi yang kecil-kecil tapi nggak utama. Untuk jadi kuatin biasanya branding, betul. plus-plusnya gitu. Berarti kuatin branding di awal dengan satu fokus ya Bu ya. Nah nambah yang kecil-kecil boleh ya, tapi tetap yang di branding utamanya adalah bekam pertama ya Bu ya, untuk menguatkan brandingnya. Kalau udah kuat sistemnya, baru ke yang kedua difokusin kayak baby and mom care ini. Tuh jadi sahabat Fko kalau di awal udah pengen ini, pengen itu, nanti jadi bingung ya. Fokus aja satu dulu. Fokus jadi satu tuh. Waktu mom and baby spa ini juga saya fokusnya karena saya melihat pijat bayi udah banyak temannya Mas. Udah banyak. Tapi saya fokusnya karena saya punya passion, saya suka di kehamilan, betul ya, di maternity, akhirnya saya fokus itu aja gitu. Jadi saya naikin promo di Instagram itu lebih banyak ke pijat ibu hamil, pijat laktasi gitu ya. Dan kebetulan kemarin nambah juga kan ilmunya, akupresser, akhirnya kita tambah gitu ya, pijat akupresser baby. Alhamdulillah ya, bumil akupresser. Jadi kan pembedanya juga ada, bukan hanya pijat bayi ya nggak, tapi ada akupressernya juga gitu. Wah keren banget kan. Nah yang pasti pokoknya sahabat Fko untuk memulai usaha jangan takut, kata Bunda Nisa tuh ya nggak, fokus dulu aja, jalankan sistemnya, nanti menemukan brandingnya ya nggak. Kalau brandingnya udah kuat, barulah kita bangun lah yang kedua, yang ketiga. Jangan buru-buru ya Bunda Nisa ya. Gitu. Nah sekarang depan sahabat Nisa Fko nih ada lagi banyak yang mau bertanya nih Bunda Nisa. Kata mereka nih Bunda Nisa, kan saya kan profesi saya perawat ya Bunda Nisa nih, kok saya jatuhnya ke kesehatan pengobat tradisional, apakah nanti nggak berseberangan dengan ilmu kita nih sebagai perawat nih misalnya. Itu adakah kayak semacam pesan buat teman-teman tenaga kesehatan yang keluar dari dunia profesi, bukannya ke rumah sakit, bukannya ke klinik, tapi ke kesehatan pengobat tradisional tuh, adakah pesan atau mungkin masukan-masukannya dari Bunda Nisa nih? Iya, pertama saya juga diomongin gitu sama teman-teman. Gitu. Kamu ini nyalahin profesi. Waduh, gitu. nyalahin profesi ya. Keluar dari bidangnya ya. Padahal saya dulu dosen gitu, aktif juga di organisasi perawat gitu. Jadi kaget gitu, loh kok kamu jadi prakteknya ini gitu. Tapi saya yakin ketika itu belum ada Bun, penelitian tentang bekam itu belum ada. Ada tapi masih minim gitu. Betul. Ya. Nah, tapi saya punya keyakinan ketika ini mempunyai efek yang bagus, memberikan manfaat, pasti ada. Kalau kita teliti pasti ada gitu ya. Dan benar gitu, semakin berkembang kesininya ternyata justru bekam ini juga banyak diteliti oleh teman-teman perawat. Ya, yang banyak tuh akhirnya di tempat saya itu Bun, banyak hari ini mahasiswa keperawatan yang penelitian di tempat saya. Ada gitu ya. Nah ini semakin saya menunjukkan gitu kepada teman-teman nakes bahwa tuh kan terapi bekam ini sebenarnya bisa dibuktikan secara ilmiah dan bukan sesuatu yang merendahkan kita sebagai profesi perawat gitu. Dan ternyata hari ini kurikulum di pendidikan keperawatan ada memasukkan tentang keperawatan komplementer dan masuk bekam. Di luar negeri kan sebenarnya sudah masuk. Di Indonesia baru 2 tahun terakhir ini gitu. Dan ternyata saya dipanggil lagi jadi dosen. Alhamdulillah ya Allah. Tapi ngajarnya bukan ngajar tentang keperawatan, ngajarnya tentang keperawatan komplementer bekam.
dan wirausaha. Alhamdulillah, ternyata diterima tuh sama Iya. teman-teman tenaga kesehatan. Jadi untuk hari ini nggak perlulah terlalu gengsi ya, Bu, Iya, ya, benar. gitu ya. Selamat kita tadi Bu Nanisa bilang cerita awalnya karena bapaknya ya ingin bapaknya bisa diterapi sendiri sama Bu Nanisa. Akhirnya Bu Nanisa belajar bekam. Lalu alhamdulillah punya usaha bekam dan berkembang, punya 23 karyawan dan subhanallah semakin banyak bermanfaat, bisa sharing ilmu lagi buat para mahasiswa. Iya. Luar biasa tuh sahabat EBSCO yang belum bergerak, ayo apalagi yang ditunggu, jangan menunggu nanti ya nggak Bu Iya. Nanisa ya, segera aja action gitu. Oke, untuk mengakhiri, waduh kayaknya kalau ngomong sama Bu Nanisa kayak nggak seru ya kalau cuma sekali. Nanti kita home tour ya ke kliniknya ya. Doakan Bunda Ati bisa mampir lagi ke klinik Bu Nanisa, kita home tour, kita lihat-lihat nih kliniknya nanti gitu ya. Yang pasti untuk sore hari ini, nah, kira-kira apa nih di akhir video kita, pesan dan kesannya atau pesan dan masukannya untuk penyemangat sahabat EBSCO yang belum bergerak, apa nih Bu Nanisa, silakan. Satu yang saya ingat dari pelatihan Bunda juga, ya dari Bunda Anti, itu adalah action. Setelah ini action ya, nah itu saya ingat banget gitu. Dan kemudian juga saya tambahkan dari guru saya gitu ya, action lah secara konsisten. Walaupun itu satu hari 1%. Oke. Gitu. 1%, besoknya 1%, besoknya 1% lagi. Jadi ahlinya. Gitu ya. Akhirnya jadi ahlinya. Dan makin berkembang gitu. Sehingga jangan takut, menurut saya jangan takut untuk melangkah ya. Langkahlah, mulailah gitu ya. Kalau nggak dimulai-mulai ya nggak akan terjadi. Oke, action dulu Iya, deh, jangan benar. banyak mikir ya enggak. Benar. Karena pada saat kita kata Bu Nanisa action 1% aja, insya Allah dengan continue akan jadi ahlinya. Jadi nggak perlu banyak yang harus kita kuasai ya nggak. Kuasai satu keilmuan maka Anda akan jadi ahlinya. Semakin banyak Anda menguasai semua bidang, Anda bingung yang mana Anda mau ingin kembangkan. Benar. Bisa, biasa, jadilah expert di bidang Anda. Oke Bu Nanisa, sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Udah didoakan kliniknya tambah rame, pasiennya tambah Amin, banyak, amin. dan buka cabang lagi Wah, nanti amin, ditunggu amin, nih ya Rabbal di Alamin. Tempok ada cabangnya Iya. nanti Oh, nih ya. Oke, siap-siap. Oke, sukses selalu. Jauh banget ke depan. Oke, makasih Bu Nanisa. Untuk sahabat EBSCO, teruslah lakukan action dan mulailah dari hari ini. Lakukan sekarang. Ditunggu sama Bu Nanti agar kita nanti bisa YouTubean bareng lagi nih kayak Bu Nanisa. Masya Allah. Ya nggak? Alhamdulillah. Oke, di akhir acara YouTube hari ini kita katakan EBSCO Yes We Can. Oke, Iya. EBSCO Yes We Can. Yes. Dadah.